Destinasi wisata andalan Jawa Barat ini lekat dengan legenda cinta terlarang antara anak dan ibu. Alkisah Gunung Tangkuban perahu terbentuk dari perahu yang ditendang oleh Sang Kuryang. Konon perahu tersebut adalah salah satu permintaan Dayang Sumbi sebagai syarat jika Sang Kuryang ingin menikahinya. Selain perahu bawa, Dayang Sumbi juga mengajukan syarat untuk membendung Sungai Citarum dalam satu malam. Syarat ini diajukan untuk menggagalkan keinginan Sang Kuryang. Ia pun meminta bantuan pada kekuatan gaib untuk membuat perahu dan membendung sungai dalam satu malam sesuai pengajuan syarat dari Dayang Sumbi. Karena Sang Kuryang hampir berhasil mewujudkan syarat tersebut, maka Dayang Sumbi berniat menggagalkannya dengan meminta bantuan penduduk. Ia dan penduduk membuat suasana seakan-akan hari sudah pagi dengan mengundang ayam berkokok dan menebarkan burarang atau kain putih hasil tenunan. Kalut karena merasa dicurangi, maka Sang Kuryang menendang perahu tersebut hingga terbalik. Gunung yang dianggap sebagai perahu Sang Kuryang itu dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Kini gunung api aktif dengan ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut ini memiliki kawah vulkanik yang indah dan menarik untuk dikunjungi wisatawan. Pantai air manis identik dengan cerita legenda Malin Kundang, seorang anak laki-laki yang durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Dikisahkan Malin Kundang yang telah makmur dan sukses kembali berkunjung ke kampung halamannya. Namun saat sang ibu memanggilnya, ternyata Malin Kundang berpura-pura tidak mengenali dan bahkan menolak kehadiran perempuan setengah baya yang melahirkannya itu. Karena dirundung perasaan sedih yang amat mendalam lantaran tidak diakui oleh putranya sendiri, maka sang ibu mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Hingga saat ini batu yang menyerupai orang sedang bersujud tersebut berada di pantai air manis yang terletak di Padang Selatan, Sumatera Barat. Kisah Malin Kundang mengajarkan nilai moral tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Pantai air manis di Padang Selatan menjadi destinasi wisata legenda yang populer di Nusantara. Menurut cerita yang berkembang bahwa Danau Toba terbentuk dari kisah seorang petani bernama Toba yang bertemu dengan seekor ikan berwarna emas. Ketika telah dibawa pulang, ternyata ikan tersebut berubah menjadi seorang putri yang berparas cantik jelita. Singkat cerita, mereka kemudian menikah dan menjalani kehidupan dengan bahagia. Namun sebelumnya sang putri mengajukan satu syarat agar si petani tidak menyebutkan masa lalunya sebagai ikan. Sayang suatu hari petani tersebut melanggar sumpah yang telah diucapkannya sendiri. Hal ini membuat sang putri bersedih dan terus menangis. Konon tangisan sang putri membentuk sebuah danau yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Selain memukau karena legenda sang petani bernama Toba dan ikan emas yang berubah menjadi seorang putri cantik jelita, bahwa Danau Toba juga menawarkan keindahan alam yang memukau bagi para wisatawan dari seluruh dunia. Candi Prambanan yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno terkenal dengan kisah legenda cinta Bandung Bondowoso ingin menikahi putri Roro Jonggrang. Menanggapi pinangan tersebut, Roro Jonggrang bersedia menerimanya namun mengajukan syarat untuk dibuatkan 1000 candi dalam satu malam. Tidak kehabisan akal, maka Bandung Bondowoso meminta bantuan kekuatan gaib untuk mewujudkan permintaan tersebut. Namun belum lengkap 1000 candi dibangunnya, tiba-tiba Roro Jonggrang yang tidak ingin dinikahi berupaya menggagalkan pembangunan candi itu. Roro Jonggrang memerintahkan penduduk untuk membakar jerami dan menumbuk padi agar ayam jantan berkokok. Hal ini menyebabkan jin atau makhluk gaib yang membantu Bandung Bondowoso bergegas pergi sebelum candi terselesaikan karena mengira hari sudah pagi. Bandung Bondowoso merasa marah atas kecurangan tersebut dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca untuk melengkapi 1000 candi yang dibangunnya. Candi Prambanan kini menjadi warisan dunia UNESCO dan menarik wisatawan yang ingin menyaksikan kemegahan dari peninggalan kerajaan Mataram kuno. Menurut cerita legenda dari masyarakat setempat bahwa Komodo sebenarnya merupakan salah satu anak kembar dari seorang putri yang dijuluki sebagai Putri Naga dan suaminya Moja. Karena merasa malu telah memiliki keturunan yang berwujud kadal, maka mereka mengasingkan anak tersebut ke dalam hutan belantara. Namun suatu hari Gerong, yaitu sang saudara kembar Ora yang berwujud manusia, hendak membunuhnya dengan tombak saat berburu ke hutan. Ketika hendak menombak, tiba-tiba ibu mereka datang dan memberitahu kejadian yang sebenarnya. Sejak saat itu bahwa Komodo dan manusia hidup berdampingan layaknya saudara di pulau tersebut.
Pulau Komodo telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991. Dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang lahir dari legenda, maka kita tidak hanya akan menikmati keindahan alam tetapi juga akan belajar banyak tentang sejarah, budaya dan pesona Nusantara yang patut dilestarikan.